Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang cerai, yaitu di dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 231. Dan juga telah dibahas tentang masa iddahnya seorang perempuan, atau masa di mana perempuan itu belum boleh untuk menikah lagi dengan lelaki lain setelah diceraikan oleh suaminya. Maka pada hari ini kita akan belajar tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbicara mengenai hukum-hukum menyusui seorang anak. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Bagi para ibu, yurdi'na, untuk menyusui auladahunna, anak-anak mereka, haulaini kamilaini, 2 tahun dengan secara sempurna. Al-walidatu, sebagian mufassir mengatakan bahwa ayat ini karena berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu berbicara mengenai perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Maka al-walidatu bermakna perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya, apabila ia memiliki seorang anak, ia mesti menyusui anaknya selama 2 tahun secara sempurna. Tapi kebanyakan para mufassir mengatakan bahwa al-walidatu menggunakan kalimat umum. Maka siapa saja orangnya yang dia mempunyai anak, seorang ibu, dia mempunyai anak, maka dianjurkan baginya untuk menyusui anaknya selama 2 tahun secara sempurna. Liman arada ayyutimma radha'ah. Allah lanjutkan, liman, bagi siapa, arada, yang menginginkan, ayyutimma radha'ah, yang ingin menyempurnakan sesusuannya itu. Berarti kalau ingin sempurna anaknya, maksudnya anaknya itu kita berikan haknya secara sempurna, yaitu mereka memiliki hak menyusu dari ibunya selama 2 tahun. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Tadi kewajiban seorang ibu kepada anaknya, karena seorang anak memiliki hak menyusu kepada ibunya selama 2 tahun. Nah, di ayat selanjutnya Allah berfirman, wa 'alal mauludi, dan bagi bapak-bapaknya, rizquhunna. Ala di sini menunjukkan wajib bagi seorang laki-laki memberikan nafkah, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan memberikan sandang untuk anak dan istrinya bil ma'ruf, dengan yang pantas, dengan yang layak. Jadi jangan sampai seorang suami dia dengan penghasilan yang besar, kemudian dia hanya memperhatikan penampilan dirinya sendiri, membeli pakaian-pakaian yang mewah, kendaraan yang ia pakai pun mewah, segala sesuatu yang ia miliki mewah. Tapi ternyata ketika kita lihat istrinya terbengkalai, anaknya dibiarkan begitu saja, bahkan makan pun kurang gitu. Maka kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah dan memberikan pakaian untuk keluarganya. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tukallafu, tukallaf dibebani, nafsun, satu orang, illa wus'aha, kecuali ia mampu sesuai dengan kemampuannya. Setelah Allah memberitahu kepada kita hak dan kewajiban, hak seorang anak dari orang tuanya, dan juga kewajiban orang tua dari anaknya. Ibu tadi mesti menyusui, bapak mesti memberikan rezeki atau memberikan infak gitu kan. Allah katakan, la tukallafu nafsun illa wus'aha, tidak mungkin seseorang itu dibebani oleh Allah dengan beban yang tidak ia mampu.
atau di luar kemampuannya. Artinya, banyak di antara kita beranggapan bahwa mempunyai anak itu mengurangi rezeki. Karena kalau sudah punya anak, makan jadi berkurang. Atau seorang ibu bisa jadi. Seorang ibu memikirkan kalau udah punya anak, tidurnya jadi berkurang gitu kan. Kemudian nutrisi di dalam tubuhnya jadi berkurang. Tapi perlu kita ketahui bahwa boleh jadi anak itu, karena bukan boleh jadi lagi, seorang anak yang masih kecil atau yang masih di dalam kandungan, mereka diberikan rizki oleh Allah, tapi jalur rizki mereka melalui orang tuanya. Jadi rizkinya anak, tapi tidak langsung Allah berikan kepada anak itu, tapi melalui bapaknya dikasih uang lebih, ibunya dikasih kesehatan yang lebih. Jadi boleh jadi rezeki orang itu berada pada orang lain atau melalui jalur orang lain. Rezeki kita boleh jadi lewat tetangga kita. Begitupun sebaliknya. Rezeki anak yatim atau fakir miskin boleh jadi melalui jalur kita. Maka di dalam Islam ada namanya infak, ada namanya sedekah, ada namanya zakat. Li'alla yakuna dhulatan bainal aghniya, agar tidak uang itu melulu di situ-situ saja. Karena tadi rezekinya orang lain boleh jadi diberikan oleh Allah melalui jalan orang lain. Dan Allah kasih tegas, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Allah tidak mungkin membebani seorang hamba, tidak mungkin membebani seseorang kecuali yang ia mampu. Artinya kalau ada masalah yang kita pikirkan bahwa masalah itu begitu besar, selalu tanamkan di dalam diri kita bahwa tidak mungkin ada orang lain yang mampu menghadapi masalah ini kecuali saya. Karena Allah saat itu memberikan ujian tersebut kepada kita. Jadi yang mampu adalah kita. Kalau diberikan kepada orang lain belum tentu mampu. Maka selalu bersabar di dalam kehidupan ini. Karena semua musibah yang berlaku pada diri kita, pasti kita mampu melewatinya. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi. Seorang ibu tidak mungkin mendapatkan mudarat dari anaknya. Seorang bapak pun tidak mungkin mendapatkan mudarat dari anaknya. Jadi tidak mungkin bapak kelaparan karena anaknya ikutan makan. Tidak mungkin ibu menjadi kurus karena anaknya menyusu kepada ibunya itu. Allah sudah memberikan ketegasan di sini bahwa anak tidak mungkin memberikan mudarat kepada seorang ayah, tidak mungkin memberikan mudarat kepada seorang ibu. Artinya sudah ada standarnya. Yang masalah itu ketika Allah berikan standar hidup kita ya biasa, tapi kita dengan gaya hidupnya gengsi. Maka standar tadi ya kehidupan kita tidak memenuhi standar lagi, lebih dari standar kebutuhannya. Terjadilah banyak hutang piutang, hutang ke sana kemari, kredit di sana kemari. Itu bukan karena rezeki kita syarat, tapi kita memaksakan untuk bergaya mewah tidak sesuai dengan rezeki kita. Kami lanjutkan, wa 'alal warisi mithlu dzalik. Begitupun pada ahlul waris diperintahkan oleh Allah untuk memberikan tadi pakaian dan rezeki bagi anak. Fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima. Apabila kedua suami istri menginginkan fisal, menginginkan anaknya ini sudah nyusunya sudah atau menyapi anaknya, antaradin, setelah dengan keriduan kedua orang tua, wa tasyawurin fala junaha 'alaihima, dan sudah bermusyawarah antara suami istri, maka tidak apa-apa. Misal seorang ayah, ayahnya kerja, ibunya kerja, sehingga anaknya sulit untuk mau nyusu, itu sulit. Akhirnya ya dengan musyawarah, dengan berat hati, dia berikan anaknya susu formula
Atau memang ibunya tidak keluar ASINY-nya gitu kan. Kan ada ada permasalahan yang seperti itu kan. Seorang ibu punya anak tapi ASINY-nya nggak mau keluar, dipancing-pancing pun tidak mau keluar, maka tidak apa-apa, fala junaha alaihima, maka tidak apa-apa bagi mereka untuk memberikan anaknya ini susu formula, tidak menyusukan lagi. Nah, yang masalah kalau susu ada, ASI ada, waktunya pun senggang, kemudian kekuatan pun masih diberikan oleh Allah, alhamdulillah. Tapi ibunya malas untuk menyusui anaknya, ini yang masalah, kan? Katanya kalau nyusu badan malam-malam mesti bangun, maka dikasihlah anaknya itu susu sapi. Harusnya susu orang tua, ini dikasihnya susu sapi. فَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. Apabila solusi nih, orang tua tadi sulit, nggak ada waktu untuk menyusui anaknya. Fa'in aradtum, kalau engkau mau, antas terdi'u, boleh engkau mengambil ibu sesusuan. Jadi seorang ibu yang punya anak kecil juga, yang anak kecilnya masih nyusu. Jadi anak kita berikan kepada ibu tadi untuk disusui. Disusui. Boleh yang seperti itu. Fala junaha alaikum, tidak apa-apa katanya. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Tapi syaratnya sallamtum, engkau memberikan sesuatu yang telah Allah berikan kepada kamu. Rezekinya anak tadi kan melalui bapaknya, melalui ibunya. Nah, kalau disusui oleh orang lain, kemudian kita tidak memberikan rezekinya, maka kita wajib memberikan bayaran kepada ibu sesusuan tadi. Ya minimal untuk makannya. Karena orang menyusui kan butuh nutrisi, butuh waktu juga. Kita kasihkan kepada ibu yang menyusui anak kita tadi. Itu syaratnya. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ada perintah bertakwa setelah Allah menjelaskan tentang tatanan bagaimana mengasuh anak, terutama dalam masa menyusui. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Artinya, di dalam masalah suami istri, di dalam masalah dengan anak, masalah rumah tangga, itu bisa jadi orang lain tidak mengetahui apa-apa yang telah kita lakukan dalam rumah tangga. Karena rumah-rumah kita sendiri, rahasia keluarga harus dijaga. Gitu. Orang lain tidak mengetahui, boleh jadi, tapi ingat, Allah Maha mengetahui. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, artinya bertakwa, iringi setiap kegiatan kita dengan takwa kepada Allah. Menyusui anak, ada kewajiban menyusui anak. Kalau seorang ibu takut kepada Allah, dia pasti akan memberikan kewajibannya, memberikan hak seorang anak itu. Bertakwalah kepada Allah. Kalau sudah bertakwa seorang suami, maka rizki, nafkah untuk seorang istrinya, ia akan berikan. Karena dia sudah bertakwa. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha bima ta'maluna basir, bahwa Allah dengan segala macam apa yang kamu kerjakan pasti melihat, maha melihat. Bukan cuma melihat, tapi juga mencatat segala amal ibadah kita yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 233. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.